Hai, apa kabar semuanya? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan Anda untuk membangun channel Codot Film. Yuk kita lanjutkan alur ceritanya, sambil siapin kopi dan cemilan, setting suara volume full. Gasken, Cheng Jinwoo bertanya setelah menghela nafas lega. Ada apa denganmu? Apalagi yang bisa saya lakukan? Bukan itu intinya, bukan? Ada apa dengan kebangkitan kedua? Ada apa dengan kelas S? Mendengarkan suaranya, dia sepertinya sangat ketakutan. Tapi sekarang tidak ada waktu untuk menjelaskan padanya satu persatu. Kakakmu, aku agak sibuk sekarang, aku akan memberitahumu saat aku pulang. Kakak. Meskipun adik perempuannya dengan cemas menelepon kakaknya, Seong Jinwoo menutup telepon. Gemerincing. Akhirnya tahu mengapa demikian. Ada pesan teks. 039. Asosiasi Pemburu memberikan informasi waktu nyata melalui aplikasi. Awalnya, isi notifikasi biasanya adalah lokasi penjara bawah tanah level atau tempat penjara bawah tanah di luar kendali, DLL, tetapi hari ini berbeda. 039, Setelah memeriksa pesan teks, Cheng Jinwoo dengan cepat mendarat di beranda asosiasi. Seperti yang diharapkan. Tinta pada sertifikat kualifikasi pemburu kelas S belum mengering, dan daftar pemburu teratas telah diperbarui. Sihir kelas S Cheng Jinwoo. Persis sama dengan yang tertulis di sertifikat kualifikasi Hunter. Sangat cepat untuk menangani masalah sekecil itu. Seong Jinwoo meletakkan telepon kembali ke sakunya dan mengangkat matanya untuk memindai bagian depan. Hunter Seong Jinwoo. Apakah kamu benar-benar Seong Jinwoo, mantan pemburu erang? Menjadi kebangkitan sekunder yang sangat langka. Bagaimana perasaanmu? Para reporter berjuang mati-matian, berusaha mendapatkan bidikan yang lebih jelas dan rekaman yang lebih jelas. Namun, kekhawatiran berlebihan sang reporter hanya membuat Cheng Jinwoo merasa kesal. 039, Anda harus segera pergi dari sini. 039. Jika Anda dengan sopan meminta mereka pergi, mereka mungkin tidak akan mendengarkan. Alis berkedut Cheng Jinwoo menunjukkan ketidaksabarannya. Bagaimana kalau memanggil prajurit bayangan untuk membuka jalan bagi dirimu sendiri? Lihat ke sini. Tuan Cheng Jinwoo, tolong lihat ke sini. Seong Jinwoo Hunter. Orang-orang di seluruh negeri menonton, tolong tertawa. Kamera dan mikrofon semakin dekat dengannya, yang membuat Cheng Jinwoo serius berpikir apakah akan memanggil tank atau lebih baik memanggil tentara monster seperti taring. Pada saat yang sama, Cui Zongin baru saja mendekati Bai Lu Hao, melihat orang topik yang dikelilingi oleh wartawan dan tidak bisa bergerak. Tampaknya pendatang baru di keluarga kita mendapat masalah karena perhatian orang lain yang berlebihan. Mengapa kamu mengatakan Hunter Seong Jinwoo adalah pendatang baru di keluargamu? Aku akan pergi, tidak bisakah aku membuat lelucon? Keduanya bertarung lagi. Pada akhirnya, Cui Zongin menyerah. Quote, bagaimanapun, jika Anda membuang waktu di sini, kesempatan itu mungkin jatuh ke tangan guild lain. Desahnya. Bai Lu Hao juga setuju dengan hal ini. Lin Zigui, pemimpin guild utusan, datang ke sini secara kebetulan karena Li Wencheng, dan dua guild besar lainnya juga harus menantikan untuk melakukan kontak dengan Hunter Cheng Jinwoo. Bai Lu Hao kembali menatap para reporter. Jadi, maksud Ketua Cui. Sebelum lalat berkumpul, kita berdua akan membawa Hunter Seong Jinwoo keluar bersama, dan kita bisa berbicara di jalan. Maksudnya adalah jika keduanya bergabung, tidak perlu menambah jumlah musuh. Tidak peduli apapun kemampuan yang dimiliki Cheng Jinwoo Hunter, karena dia ingin memasuki penjara bawah tanah tingkat tinggi, dia harus bergabung dengan guild. Jika berjalan dengan baik, akan ada pembantu tingkat S antara Baihu atau divisi Hunter. Cui Zongin sangat percaya diri dengan divisi Hunter yang dipimpinnya. Oke. Keyakinan Bai Lu Hao dalam memimpin guild tidak berbeda. Meskipun macan putih tidak sebesar divisi Hunter, itu masih merupakan guild yang menjanjikan. 039, dan kami, Kepala Seksi An dan Ketua Tim Hi, sudah lama mengenal Cheng Jinwoo. 039. Setidaknya itu lebih dekat dari divisi Hunter. Kepentingan keduanya mencapai satu kesatuan. Setelah bertukar pandangan halus, keduanya mendekati Seong Jinwoo bersama. Bai Lu Hao yang pertama kali berbicara dengannya. Pemburu Cheng Jinwoo. Cheng Jinwoo balas menatapnya. Oke. Cui Zongin, yang didahului, mendecakkan lidahnya di dalam hatinya,
Tetapi karena kesepakatan sebelumnya, dia tidak mengganggu pembicaraan mereka. Bai Luhao tersenyum seantusias mungkin, lalu berkata padanya, "Apakah melelahkan berurusan dengan kelompok reporter ini? Kami akan memulangkanmu dengan selamat. Ikutlah dengan kami. Kami sering melakukan hal seperti ini." Meski dibesar-besarkan, dia tidak berbohong. Setiap pemburu peringkat es telah mengalami situasi ini setidaknya sekali, dan karena keduanya menjalankan guild besar, mereka telah belajar bagaimana menangani perhatian orang lain. Cui Zongin juga mengambil kesempatan untuk ikut campur dalam percakapan. "Ikutlah dengan kami, aku juga punya sesuatu untuk dikatakan." Tapi Cheng Jinwoo tersenyum dan menolak kebaikan kedua orang itu. "Tidak apa-apa." Kemudian, menutupi wajahnya dengan tudung hoodie-nya, dia berbicara lagi. "Aku masih punya tempat untuk dikunjungi." "Ah, ada reporter di mana-mana sekarang, bagaimana kamu keluar?" Kata-kata Cui Zongin yang belum selesai tersangkut di tenggorokannya. Sebelum dia selesai berbicara, Cheng Jinwoo melompat puluhan meter ke arah para reporter dan mendarat tepat di belakang mereka. Sebelum para reporter yang panik bisa bereaksi, Cheng Jinwoo berbaur dengan kerumunan dan menghilang. Cui Zongin bingung. Aksinya begitu cepat bahkan S-level sendiri tidak bisa langsung bereaksi, apalagi para reporter yang merupakan orang biasa. Karena alasan ini, Cui Zongin tertawa. 039, apakah dia menunjukkan kekuatan supernya setelah dinilai sebagai peringkat S? 039. Dengan saraf motorik yang begitu berkembang, dia ternyata adalah seorang pemburu ajaib. Sebagai seorang pemburu yang juga seorang penyihir, ini benar-benar hal yang menyebalkan. Jadi, seperti apa di mata pemburu tempur kelas S? Hanya. Cui Zongin menoleh untuk bertanya pada Bai Luhao, tetapi dia sangat terkejut sehingga dia menjauh tanpa sadar. "Bai Luhao, apakah matamu jernih?" Dia sangat terkejut sampai-sampai dia lupa gelar kehormatannya. "Ah peluk, maaf." Bai Luhao yang buru-buru menutupi matanya dengan satu tangan berbalik. Setelah beberapa saat, dia meletakkan tangannya, dan matanya telah kembali ke bentuk aslinya, bukan lagi pupil seperti monster tadi. Tapi dia tidak tenang karena ini. 039, betapa tidak masuk akalnya, 039, tubuh Bai Luhao bergetar. Tepat ketika Cheng Jinwoo sedang mengisi kakinya untuk melompat, kekuatan magisnya yang semula tersembunyi muncul sesaat. Tidak peduli seberapa kuat seorang pemburu, hampir tidak mungkin untuk menyadarinya. Namun, karena kekuatan sihir yang kuat ini, Bai Luhao menggunakan kemampuannya secara naluriah, dan berhasil mengamati kekuatannya melalui mata binatang itu. 039, sangat kuat. Saya tahu sebelumnya bahwa dia kuat. Tetapi, 039, yang penting bukan ini. 039. Sebelumnya di depan pelabuhan teleportasi merah, ketika dia bertengkar dengan pria menyebalkan itu, dia tanpa sadar membuka mata binatang itu. Saat itulah Bai Luhao melihat kekuatan Cheng Jinwoo. Ini jelas sangat kuat. Bahkan jika Anda keluar sendiri, Anda tidak bisa mengalahkannya tanpa mengorbankan lengan. Namun, itu hanya sebuah lengan. Saat itu, selama dia melakukan pengorbanan tertentu, dia bisa memenangkan Jinwoo. Tetapi mengapa ada perbedaan besar di antara mereka sekarang? Dia merasakan kekuatan yang tak tertandingi daripada saat itu. Seong Jinwoo menjadi lebih kuat. Dan itu jauh lebih dari itu. Dia pasti sudah menyelesaikan kebangkitan keduanya besok pagi. Tapi kenapa? Hipotesis luar biasa melintas di benak Bai Luhao secara instan. 039. Mungkinkah dia pemburu yang bisa terus berkembang? 039. Mungkin dia tidak terbangun untuk kedua kalinya, tapi bisa terus tumbuh. Ketika dia berpikir begitu. "Hei, Ketua Bai, apakah kamu baik-baik saja?" "Wajahmu?" Cui Zongin bertanya dengan cemas. Bai Luhao menyeka wajahnya dengan tangannya, lalu menggelengkan kepalanya. "Kepalaku tiba-tiba sedikit pusing, tapi aku baik-baik saja sekarang." Mingin masih muda, hati-hati. Saat berbicara dengan Cui Zongin, Bai Yulhao melihat ke arah di mana Cheng Jinwoo menghilang. 039. Jika dia telah melampaui level S biasa, dan memperoleh lebih banyak kekuatan, 039. Tubuh Bai Luhao bergetar. Oke guys, jangan lupa like, comment, share, and subscribe di channel Codot Film. See you next video, peace out and bye-bye.